Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam teman-teman semua. Ini malam ini masih melanjutkan video saya yang sebelumnya. Saya mau bagi tips juga melewati jalanan yang sepi di malam hari. Kebetulan daerah yang akan saya lewatin ini adalah jalanan yang menurut saya sih sepi. Apalagi kalau ini kalau nggak salah udah jam 9 kali ya, 9 kurang mungkin. Makin ke atas makin sepi. Nah ini jalurnya kita ke kanan Leuweung Agung Tapos. Mungkin teman-teman bingung nih jalur seperti apa sih. Kalau di siang hari ada kok di video saya sebelumnya yang dari Wanaharang atau Leuweung Agung Tapos itu sendiri. Oke, mungkin jam segini masih banyak orang lalu lalang, tapi kalau semakin malam semakin sepi. Saran saya sih buat para teman-teman yang mungkin pulangnya larut malam atau karena shiftnya shift malam, baru shift kedua itu baru bisa pulang lewat sini. Saran saya pertama adalah jangan terlihat pelan atau jangan pelan naik motor. Ya sekenceng-kencengnya aja. Kenapa? Karena kalau terlihat pelan ya itu bisa menjadi salah satu sasaran tindak kriminal, begal, maupun kalau misalnya ada pelecehan seksual. Ya banyak kok kasus yang melecehkan seksual pengendara motor lainnya ketika naik motor sendirian. Kita naik motor berdua pun sama pasangan ataupun dengan teman kita juga bisa kena resiko kena begal, karena ya tindakan kriminal sekarang itu mengerikan sih, pakai kekerasan maupun dengan pakai senapan pun alat tajam lainnya. Saran saya kenceng aja pas pulang. Ini kan sepi nih. Coba nih kalau lihat dari kita pulang ini bisa dijamret tas sebelah kiri. Saran saya itu kita kenceng aja lah. Lari pun di atas 60 nggak apa-apa, nggak usah mikirin bensin, boros lah, ya irit lah, nggak masalah. Yang penting kita menghindari lokasi yang rawan begal. Apalagi kayak gini kan gelap nih, walaupun di tengah-tengahnya ada lampu PJU, mungkin nggak dinyalakan karena kosnya ya terlalu tinggi, pemerintah nggak mau kena beban, ya udah akhirnya matikan. Ada sebagian jalan mungkin nggak di daerah Tapos Leuweung Agung ini yang jalannya mulus ya, kadang ketemu jalur yang berlubang, itu juga harus ekstra hati-hati. Jadi selain pertama jangan terlihat pelan atau jalan pelan, yang kedua kita harus hafal jalan ya mungkin bisa ditahu dari keseharian kita. Kalau bisa lewat sini lubangnya sebelah mana, ataupun misalnya jalan yang belum pernah kita lewati, kita hati-hati aja lah. Yang penting fokus di jalan dan lampu penerangan motor kita cukup terang untuk meninjau ini lokasi. Nah, kalau misalnya teman-teman coba tiba-tiba di sebelah kanan itu dipepet sama pengendara motor lain yang berdua cukup mencurigakan, merampas, kan mengerikan sekali gitu. Selain nyawa kita terancam, ya harta kita pun juga bisa hilang gitu. Kenceng aja nggak apa-apa teman-teman, toh juga sepi. Yang penting kita nggak over speed aja. Sepi banget seperti ini teman-teman, apalagi semakin malam ya. Mungkin saya nggak tahu ya di kamera kelihatan jelas apa enggak, nanti saya boost untuk settingannya supaya agak kelihatan lebih brightnessnya lebih tinggi ya, biar enak dilihat gitu. Jadi saya menyarankan kalau misalnya malam hari itu ya tadi satu harus agak kencang dari biasanya. Yang kedua ya kita harus hati-hati, penerangan motor cukup. Dan yang ketiga, kalau bisa sih bensin motor itu udah dalam keadaan mungkin full atau dalam arti bisa nyampe di tempat yang kita tuju dengan aman ya, tanpa harus
ngisi bensin sekalian. Aduh, bodoh sekali. Dari kiri ke kanan, masuk kamera, platnya dapat. Aduh, jangan ditiru lah bodohan itu. Saya tuh orang yang naik motor itu jarang banget pakai klakson ya, karena saya merasa para pengguna jalan sudah dewasa ya, padahal sebanyak pengguna di jalan masih aja ya yang etikanya berkurang naik motor, kurang awam ya, kurang respect sama pengendara lain, main belok aja ya, seperti itu. Nah, ini kondisi ke arah tol Cimanggis ya, sepi banget teman. Ini aja saya lari di atas berapa ya, 70-an saya lari. Kalau konvoy sama yang lain nggak masalah ya, ke di bawah 60 mungkin. Tapi kalau sendiri ya saya mendingan kencang, karena namanya daerah sini ya masih terkenal rawan begal. Sepi banget. Nah, kita ngelewatin satu terowongan yang harus bergantian lewatinya. Di sini sih masih ada yang ngejaga ya, ya masih aman lah, karena masih ada akamsi yang ngejagain gitu. Tapi kalau udah malam, saya pernah lewat sini hampir jam 12 sih, bener-bener sepi, nggak perlu dijaga juga karena kendaraan jarang lewat, jadi nggak perlu bergantian kayak gini. Ada cerita horornya juga sih, tapi ya tidak perlu diceritakan. Oke, saya ingetin lagi teman-teman, baiknya sering menjaga visor helm dan lebih memilih visor helm yang bening. Kalaupun pengen ada yang gelap ya double visor aja beli helmnya, ataupun kalau mau yang nggak bisa double visor ya helm itu digunakan pada saat siang hari aja, karena daripada kita membuka helm, kaca helm ya bikin mata perih itu nggak enak juga. Kalau misalnya banyak debu masuk mata ya, mending kita rawat kaca helm kita dengan baik. Nah, kondisi jalannya seperti ini. Sebenarnya belum ada video ke Tapos ya, atau dari tol Cimanggis sini ya. Sudah ada. Iya, yang situ Cilangkap, teman-teman bisa lihat. Di situ video saya. Tips trik juga sih ngerawat motor. Semoga bermanfaat lah ilmu ini, karena kita pengennya menyebarkan ilmu bermanfaat biar pahala tetap mengalir. Menurut saya sih jalan Tapos ini sih terlalu jahat buat saya. Kok jahat masih? Jalannya gelombang, banyak lubang. Apalagi kan saya favoritnya jalur tengah ke kanan ya. Nah, di situ banyak retak-retak. Nah, kayak gini nih, kelihatan gak di kamera? Jadi itu kadang kalau motor saya lewat sini sih pernah bocor gitu, bocor halus, kadang ada paku kecil ya, seperti itu. Ini beton semua dulu sih, zaman dulu banget sih, rusak parah jalur sini sebelum dibeton. Males orang lewat sini, kalau lewat sini pelan-pelan banget. Ya kalau masih teman-teman mungkin pas malam ketemu kayak gini rombongan ya masih aman lah, tapi coba kalau sepi kayak tadi, ini ada orang, bagaimana rasanya lewat jalur sini? Ini jalur ini sih bisa ke arah Pasar Cibinong ataupun Jalan Raya Bogor.
Ya alternatif sih buat teman-teman yang gak suka lewat jalur raya Bogor atau gak suka lewat Gunung Putri sama jalur Wanahrang tadi, ya bisa lewat sini kalau mau kita mau ke Bogor. Selain sepi, ya menurut saya sih enak aja jalurnya, nggak monoton. Oh ya itu, karena saya favorit agak tengah kanan, banyak jalan yang agak bergelombang dan ya gitulah, berlugan. Ya hati-hatilah temen kalau sini kalau takut motornya bocor. Cuman agak unik loh menurut saya kebocoran motor itu. Rata-rata tuh ban tuh kalau bocor itu seringnya ban belakang ketimbang ban depan ya. Bahkan ya kalau menurut saya sih perbandingan ban bocor depan itu ya 1:5 ya. Lebih rutinnya belakang, saya nggak tahu kenapa itu. Padahal ya harusnya ketika melewati objek yang tajam segala macam kan ban depan dulu yang kena. Kenapa yang jadi korban tuh hanya ban belakang ya? Kalau bocor ya jangan sampai lah bocor. Saya pernah ngalamin bocor di jalur tadi ya. Ya alhamdulillah ini masih ada bengkel yang baik tuh, buka sampai jam berapa, jam 1 jam 2 malam tuh. Saya habis dari mana gitu ya, lewat situ malam hari, wah bocor ban belakang. Kalau misalnya saya udah banyak berdoa itu, kalau misalnya dibegal ya udah pasrah, itu mau gimana, nggak bisa diapa-apain motor. Alhamdulillah ada bengkel yang masih buka. Makasih banget lah, saya doain sehat selalu buat yang punya. Nah itu mungkin teman-teman udah banyak yang saya share ya, kalau malam hari harus ngapain naik motor. Nah, jangan kayak biasanya lah, agak lebih dikencengin gitu. Resiko jalanan bahaya, betul bahaya. Harus pelan kecuali ya udah punya kekuatan dari dalam, ilmu kebal kalau saya bilang. Mengerikan pokoknya kalau lewat sini malam hari sendirian. Mungkin bisa teman-teman cek berita-beritanya dulu waktu zaman di Depok 24 jam Instagram atau info Depok itu. Di sini sering banget terjadi begal. Apalagi tadi mungkin saya belum bisa nyebutin ya, di mana ya musola tadi pas tikungan, saya lupa musola, harusnya tadi saya bilang ya. Situ sering banget kejadian tuh, motor hilang, mobil kacanya dipecah, diambil barangnya. Hati-hati juga sih teman kalau mau sholat di situ. Sering kejadiannya tuh pas maghrib, karena ya saya seringnya juga kadang lewat maghrib di situ. Mungkin teman-teman bertanya dalam hati, kenceng banget sih bawanya. Sebenarnya saya bawa konstan ya 60 ya, karena saya bawanya stabil ya kelihatan kenceng, berarti 60. Saya nggak terlalu suka kenceng gitu, terlalu kenceng itu kayak kurang mantap, terlalu bikin saya capek gitu. Fokus saya capek karena habis buat konsentrasi di kebun. Nah ini sudah dalam pertigaan situ Cilangkap. Kita ke kanan aja, lurus bisa ke Cibinong, cuma saya belum ada urusan di sana. Saya juga lebih enak suka lewat sini, kadang mampir beli jus atau pengennya juga banyak cemilan ya, makanan di sini juara lah pokoknya. Nah teman-teman gini aja mungkin
video saya yang kedua, kelanjutan yang tadi. Mudah-mudahan saya memberikan tips dan trik untuk berkendara di malam hari bermanfaat buat semuanya. Dan jangan lupa kita perbesar channel ini. Semoga teman-teman menyukai hiburan dari saya, dan teman-teman juga jangan lupa subscribe ya, yang kalau yang belum subscribe. Mungkin nextnya video itu kita akan tayangkan selain naik motor juga ada drone ya, ala-ala gitulah. Saya juga seneng kok jalan-jalan sambil bervideo. Oke, gitu dulu teman-teman. Ini depan persis adalah situ Cilangkap. Nanti saya close di situ supaya teman-teman tahu situ Cilangkap itu adalah tempat wisata danau di wilayah Depok. Ya, daripada jauh-jauh dengan budget yang pas-pasan, wisata sini sih udah cukup. Nah itu. Oke, makasih buat teman-teman yang udah nonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.